Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih saya ucapkan kepada panitia atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat mempresentasikan dan hadir dalam seminar web hari ini, gitu ya. Dan saya lihat di sini cukup beragam ya background-nya, ada yang masih SMA gitu ya, ada adik-adik yang masih SMA, ada yang sudah bekerja, ada yang masih kuliah. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa dipahami oleh peserta webinar ini. Kalau ada yang tidak dimengerti, bisa ditanyakan lewat chat. Jadi sesuai dengan permintaan, di sini saya akan membahas tentang genetic engineering dari mulai dasarnya dan aplikasinya, gitu ya. Mungkin teman-teman semuanya di sini sudah pernah mendengar kata genetic engineering. Apa sih sebenarnya genetic engineering? Jadi kalau kita lihat sebenarnya, saya pakai pointer ya. Pointernya terlihat tidak, Pak Gun-Gun? Halo? Terlihat Ibu. Jadi genetik terlihat ya, terima kasih. Jadi genetic engineering itu adalah, kalau kita lihat definisinya, adalah bagaimana kita merekayasa atau memanipulasi materi genetik dari suatu organisme, ya. Nah, materi genetik dari suatu organisme kita tahu itu basicnya adalah DNA atau RNA untuk sebagian virus. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah familiar ya dengan kata-kata DNA, deoksiribosonukleotida nukleik asid, dan RNA, yang gulanya adalah gula ribosa. Nah, sekarang bagaimana sih kita bisa melakukan genetic engineering? Jadi kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya ada suatu organisme, bagaimana sih kita bisa memanipulasi atau merekayasa materi genetik dari organisme tersebut? Jadi ada 5 pertanyaan dasar setidaknya yang kita address, yang kita tujukan ketika kita mau melakukan genetic engineering, ya. Pertama adalah apa yang ingin kita lakukan, maksudnya apa yang ingin kita buat, kita produksi, kita rekayasa gitu ya, dan itu berhubungan dengan gen yang kita mau atau gen of interest. Jadi bagaimana kita mendesain gen of interest kita supaya bisa direkayasa pada suatu organisme. Yang kedua adalah bagaimana kita mendesain vektor. Jadi Bapak Ibu yang belum familiar dalam genetic engineering, biasanya setelah mendesain suatu materi genetik yang mau kita rekayasa, kita akan melakukan gitu, menyisipkan materi genetik tersebut pada suatu molekul yang kita sebut vektor. Nah, vektor ini sebagai DNA carrier atau DNA pembawa. Nah, vektor ini bisa bermacam-macam, nanti kita lihat di slide berikutnya gitu tentang vektor. Nah, setelah dari vektor, baru kemudian vektor tersebut akan membawa gen yang kita inginkan untuk direkayasa ke organisme yang ingin kita rekayasa. Dalam hal ini, organisme yang ingin kita rekayasa itu bisa bermacam-macam. Dari mulai mikroorganisme sampai tumbuhan sampai hewan, itu bisa kita rekayasa materi genetiknya, ya. Nah, kemudian pertanyaan yang keempat adalah bagaimana gitu ya sistem kita itu bisa bekerja pada organisme tersebut. Jadi bagaimana memproduksi gitu ya produk dari genetic engineering itu pada organisme yang sudah kita rekayasa. Jadi kalau tadi gennya sudah kita rekayasa, kemudian dibawa oleh suatu vektor, kemudian dimasukkan ke suatu organisme, kemudian PR selanjutnya adalah bagaimana dalam organisme tersebut gen yang mau kita rekayasa itu bisa diproduksi. Nah, untuk yang terakhir, yaitu PR selanjutnya, bagaimana gitu ya, produk tersebut bisa kita purifikasi atau kita isolasi dari organisme yang sudah dimodifikasi. Ini bisa tergantung keperluan kita, apakah diperlukan untuk purifikasi atau tidak, ya. Contohnya untuk vaksin RNA itu sepertinya tidak diperlukan purifikasi. Nanti kita lihat bagaimana. Jadi ini pengantarnya, semoga Bapak Ibu tidak bingung dulu gitu. Jadi pertama, genetic engineering itu berarti adalah kita akan merekayasa materi genetik dari suatu organisme, ya. Yang kedua gitu ya, ketika kita mau merekayasa materi genetik dari suatu organisme, maka kita akan punya 5 pertanyaan basic. Yang pertama adalah bagaimana kita mendesain materi gen of interest kita. Yang kedua, bagaimana kita mendesain vektor atau kendaraan untuk menyampaikan
gain of interest kita pada organisme yang kita akan rekayasa. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menyiapkan organisme yang mau kita rekayasa. Terus yang keempat, bagaimana sistem itu bisa bekerja pada organisme tersebut. Dan yang kelima, bagaimana kita bisa mempurifikasi atau mengisolasi produk dari genetic engineering. Ya, itu 5 dulu basic question yang harus kita punya gitu dalam benak kita ketika kita mau merekayasa genetik suatu organisme. Oke. Di sini kita lihat dulu gitu ya mengenai gain of interest. Dogma sentral dari biologi itu sangat berperan dalam genetic engineering. Mungkin bagi adik-adik yang masih SMA gitu sudah mengenal dah ya ada istilah DNA, RNA dan protein. Dalam genetic engineering dogma sentral kita adalah informasi itu berasal dari DNA ya. Kemudian informasi DNA itu akan ditranskripsikan ya, ditranskripsikan menjadi suatu molekul lain yang disebut RNA. Nah, dari RNA ini masih sama, backbone-nya adalah asam nukleotida gitu ya. Materi tersebut, informasi tersebut akan ditranslasikan menjadi sesuatu yang berbeda yang kita sebut sebagai protein ya. Nah, ini adalah dogma sentral biologi. Jadi ketika kita mau menghasilkan suatu protein yang baru gitu, maka yang harus kita utak-atik terlebih dahulu adalah DNA-nya, bagian DNA, bagian dari materi genetik yang menginformasikan akan seperti apakah produk kita, ya. Jadi kita di sini berpikir sebagai seorang engineer. Kalau misalnya engineer atau arsitek itu bagaimana membangun rumah gitu ya. Nah, kalau sebagai genetic engineering kita berpikir bagaimana membangun atau membentuk suatu protein yang kita inginkan. Nah, basicnya adalah ketika kita mau membangun atau merekayasa suatu protein yang kita inginkan, maka basicnya yang kita rekayasa bukan langsung proteinnya gitu ya, tapi karena biologi itu punya sentral dogma sendiri, maka yang kita rekayasa adalah DNA-nya atau materi genetiknya. Ya. Nah, inilah yang akan kita rekayasa, bagian yang inilah yang akan kita modifikasi gitu sehingga nanti akan menghasilkan produk yang kita inginkan atau produk protein rekombinan yang kita inginkan. Nah, di sini adalah karena ini basic sekali gitu, jadi saya memberikan gambaran sedikit. Jadi kalau misalnya pada setiap sel gitu ya, baik prokariot atau eukariot, itu ada yang disebut gen. Ya, kalau tadi kita sebut materi genetik gitu ya. Nah, gen itu adalah bagian dari materi genetik yang ada dalam suatu organisme. Dan struktur dari suatu gen adalah seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi struktur gen itu dia pasti punya arah ya. Yang namanya struktur biologi dia punya keteraturan. Setiap gen dia itu punya arah yang sama, yaitu kita sebut arahnya dari 5 aksen ke 3 aksen. Nah, struktur suatu gen itu adalah seperti ini. Suatu gen itu akan diregulasi oleh suatu daerah yang kita sebut sebagai promotor. Kemudian di sini akan ada ya koordinat awal untuk transkripsi yang kita sebut sebagai transcription start site. Kemudian ada start codon untuk translasi, kemudian stop codon untuk translasi, dan ada daerah untuk terminasi. Jadi dalam sistem biologi, ini adalah sesuatu kepastian kalau suatu gen ini akan seperti ini. Dan itu memudahkan kita ketika kita mau merekayasa gen tersebut. Jadi karena kita sudah tahu ada struktur promotornya, ada tempat di mana dia bisa menginisiasi transkripsi dan translasi, dan men-stop transkripsi dan translasi. Jadi ini adalah struktur suatu gen. Dan ini yang akan kita manipulasi atau yang akan kita rekayasa. Nah, ketika kita mau merekayasa gitu, kita bisa merekayasa gen dari sel eukariot atau sel prokariot. Jadi bagi Bapak Ibu yang tidak familiar, eukariot itu adalah suatu organisme yang di dalamnya dia mempunyai sistem membran. Jadi dia punya inti. Sedangkan prokariot, contoh dari eukariot itu adalah tanaman, kemudian hewan, manusia, itu adalah organisme yang punya sel eukariot. Sedangkan prokariot itu adalah sel yang dia tidak memiliki sistem membran, jadi dia tidak punya inti. Contohnya adalah bakteri. Nah, kita gitu sebagai genetic engineer, kita bisa merekayasa baik gen eukariot maupun gen prokariot. Tentu saja kuncinya adalah kita harus memahami bagaimana struktur gen eukariot itu dan bagaimana struktur gen prokariot. Jadi struktur gen prokariot dan eukariot itu hampir mirip, cuma ada perbedaan di sini ya.
Perbedaan yang paling signifikan adalah pada struktur gen prokariot, di sini bisa terdapat yang disebut polisistronic. Jadi artinya satu promotor dia bisa meregulasi beberapa ekspresi gen tertentu. Sedangkan pada eukariot, di sini kita sebut monosistronic. Artinya satu promotor dia akan meregulasi ekspresi gen dari hanya satu gen saja. Nah, pada sistem eukariot kita menyebut ada yang disebut sistem operon. Kenapa saya jelaskan di sini gitu ya? Karena sistem operon ini akan sangat membantu kita ketika kita mau merekayasa suatu gen. Jadi Bapak Ibu bayangkan di sini kita ada seorang engineer gitu ya. Dan kita akan memanfaatkan semua hal yang ada di sistem biologi tersebut untuk merekayasa materi genetik yang ada di suatu organisme. Nah, termasuk yang bisa kita gunakan adalah sistem operon yang terdapat pada prokariot. Apa itu sistem operon? Jadi sistem operon kalau Bapak Ibu melihat di sini ini adalah bagian yang berwarna biru ya. Bagian berwarna biru ini adalah daerah regulator. Daerah regulator artinya bagian ini bisa mengatur kapan gen tersebut bisa on, kapan gen tersebut bisa off. Bagian ini juga bisa mengatur kapan gen tersebut bisa dihasilkan dalam jumlah yang banyak, yield yang banyak, atau kapan gen tersebut bisa dihasilkan dalam jumlah yang sedikit. Nah, bagian ini biasa terdiri dari promotor dan operator. Nah, di sini kita lihat promotor dan operator ini dia akan meregulasi atau mengontrol gitu ya produk dari beberapa gen. Ya, jadi di sini ada gen A, B, C, D pada prokariot. Nah, dengan promotor dan operator yang sama, maka produk gen ini bisa dikontrol. Jadi Bapak Ibu misalnya ingin memproduksi misalnya gen A, maka di sini bisa ditambahkan induktor tertentu. Induktor itu adalah suatu molekul yang bisa berikatan dengan daerah promotor ini, sehingga nanti produk yang dihasilkan gennya itu akan bertambah banyak, gitu ya. Jadi bisa menambahkan induktor tertentu, sehingga promotornya bisa aktif dan nanti produk gen A-nya bisa bertambah banyak. Nah, produk gen A, B, C, D ini bisa diganti-ganti sesuai dengan ya yang Bapak Ibu inginkan. Misalnya Bapak Ibu menginginkan gennya insulin, maka di sini diganti gen untuk pengkode insulin. Ya. Atau misalnya gennya adalah laktase, maka di sini diganti saja gen untuk mengekspresikan laktase. Jadi sistemnya sudah ada seperti ini, kita bisa merekayasanya di sini. Ya, kemudian cukup jelas untuk yang ini. Nah, yang kedua adalah kita harus tadi kalau bagaimana kita mendesain gen of interest tadi pertama gitu ya. Kita harus memahami bahwa sel itu ada dua sistem, eukariot dan prokariot ya. Dan kita harus memahami struktur gen dari prokariot itu sendiri bagaimana dan struktur gen dari eukariot itu sendiri bagaimana. Kemudian kita bisa memanfaatkan sistem operon yang terdapat pada prokariot untuk mendesain gen of interest kita. Ya, karena prokariot punya sistem yang sangat efisien untuk memproduksi gen mereka, maka kita bisa mengadopsi sistem tersebut. Ya. Nah, yang kedua adalah kita harus menyiapkan vektor. Ya, vektor itu adalah suatu kendaraan gitu yang dimana kita bisa menitipkan gen yang kita sudah rekayasa tadi pada vektor tersebut. Kemudian nanti vektor tersebut akan masukkan gen yang kita inginkan, yang kita rekayasa pada suatu organisme tertentu. Ya. Jadi definisinya adalah vektor itu biasanya molekul DNA yang bisa digunakan sebagai kendaraan gitu untuk membawa materi genetik asing dari satu sel ke sel yang lain. Ya, vektor itu contohnya bisa plasmid, bisa plasmid, bisa lambda. Di sini saya kasih contoh vektornya itu adalah plasmid. Ya, apa itu plasmid? Plasmid itu adalah DNA, tapi dia itu DNA di luar dan biasanya dia ada di bakteri atau di ragi gitu. Dan dia merupakan suatu DNA yang ekstra kromosomal DNA. Jadi DNA di luar DNA kromosom. Nah, plasmid ini dia bisa membelah diri gitu, tidak bergantung dari DNA kromosom. Jadi biasanya jumlah plasmid dalam suatu sel bakteri itu bisa lebih banyak daripada DNA kromosomnya. Nah, karena plasmid ini bisa membelah diri independen dari sel DNA kromosom, maka kita bisa menggunakan plasmid ini sebagai kendaraan atau vehicle untuk membawa gen yang sudah tadi kita engineer. Ya. Nah, ini adalah contoh plasmid. Kenapa digambarkan sirkuler seperti ini? Karena biasanya plasmid itu adalah sirkuler.
Sirkuler itu kalau misalnya Bapak Ibu bayangkan gitu ya, kalau sirkuler itu seperti benang karet ya. Tahu kan benang karet ya, itu kan lingkaran. Nah, plasmid itu seperti itu. Jadi plasmid itu bentuknya sirkuler, ya DNA tapi bentuknya sirkuler. Dan dia itu memiliki, kalau kita lihat di gambar ini, bagian-bagian seperti ini. Jadi dia punya suatu marker, ya, yang selektif, atau dia juga bisa punya marker yang resisten antibiotik, itu untuk menyeleksi nanti transforman yang sudah kita memiliki origin of replication yang berbeda dengan kromosom bakteri. Nah, di sini yang paling penting, dia memiliki, yang di sini ya, ini adalah yang ini maksudnya, memiliki satu set, ya, di mana di sini kita bisa menyisipkan gen yang kita inginkan. Ya, misalnya tadi Bapak Ibu ingin menghasilkan memproduksi gen insulin, maka gen insulinnya itu dimasukkan ke dalam plasmid ini di sini, ya. Kemudian di sini ada daerah promoter yang tadi kita sudah sebutkan, yaitu untuk meregulasi produksi dari gen yang kita inginkan. Oke. Nah, jadi kalau misalnya plasmidnya gen of interestnya sudah di sini, maka plasmid ini bisa kita masukkan ke organisme yang mau kita rekayasa. Oke. Nah, kalau kita gambarkan itu seperti ini kira-kira detailnya. Jadi yang pertama ketika Bapak Ibu mau misalnya memproduksi insulin. Insulin kan asalnya Bapak Ibu misalnya memproduksi insulin di E. coli, Escherichia coli, ya. Kita tahu insulin itu adalah suatu gen yang dikode gitu oleh uh, sel eukariot gitu ya. Misalnya sapi atau sel sapi gitu, sel beta lahan sapi atau misalnya hewan yang lain. Jadi tidak diproduksi sebenarnya secara alami pada Escherichia coli. Nah, tapi Bapak Ibu mau memproduksi gen insulin tersebut. Jadi yang pertama kali dilakukan adalah mengisolasi gen insulinnya gitu. Bagaimana kita bisa mengisolasi suatu gen? Bapak Ibu kalau familiar dengan yang namanya metode polymerase chain reaction atau PCR, itu bisa kita gunakan untuk mengisolasi gen. Ketika gennya sudah diisolasi di sini, maka gennya itu bisa dimasukkan ke dalam backbone plasmid yang tadi gitu ya, namanya ligasi. Kemudian setelah sudah masuk ke dalam backbone plasmidnya seperti ini, kita masukkan ke dalam gitu, kita transformasikan ke dalam organisme yang ingin kita rekayasa, yaitu kita sebut sebagai proses transformasi. Nah, kalau Bapak Ibu melihat di sini, ini adalah suatu sel bakteri yang sudah memiliki plasmid, ya, vektor, yang di dalamnya sudah memiliki gen yang kita inginkan. Jadi ini adalah produk E. coli rekombinan atau E. coli rekayasa yang sudah kita manipulasi. Nah, tentu saja gitu ya, ketika kita melakukan genetic engineering, kita tidak hanya bisa merekayasa bakteri gitu, tapi kita bisa merekayasa organisme yang lain. Tergantung Bapak dan Ibu mau memasukkan ya atau menitipkan DNA tersebut melalui vektor kemana, gitu ya. Nah, itu adalah perannya suatu vektor atau plasmid. Jadi vektor atau plasmid itu bisa membawa gitu gen yang tadi kita sisipkan ke bakteri misalnya, ya, atau misalnya kalau Bapak Ibu berniat untuk memproduksinya di hewan, maka bisa dimasukkan ke dalam sel hewan, gitu. Kalau Bapak Ibu berniat untuk memproduksinya di tanaman, maka bisa memproduksinya di tanaman, memasukkannya ke tanaman. Jadi kira-kira seperti itu ya. Pertama kita menyiapkan gennya, gitu ya. Kedua menyiapkan vektornya untuk genetic engineering. Yang ketiga adalah kita mau mendesain gitu ya organisme mana yang mau kita gunakan sebagai mass production atau sebagai genetic modified organisme yang akan menghasilkan produk rekombinan kita. Ya. Nah, yang keempat yaitu adalah ketika Bapak Ibu mau mendesain sebagai engineer gitu ya untuk genetic engineering, Bapak Ibu harus ya sudah punya gambaran. Gambaran misalnya gini, ini protein rekombinannya mau diproduksi ekstraselular kah, intraselular kah, atau di mana gitu ya. Ekstraselular itu artinya protein rekombinan kita akan dikeluarkan dari sel transforman. Kalau intraseluler artinya protein rekombinan itu akan dihasilkan di dalam sel tersebut gitu ya. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu masing-masing. Ada yang ingin produk ekstraseluler, ada yang ingin intraseluler. Jadi benar-benar by design. Ini contohnya seperti ini adalah
bakteri gram negatif gitu ya contohnya. Jadi protein rekombinan itu bisa ada pada sitoplasma, bisa ada pada periplasma, bisa ada pada outer membran, atau bisa dilepaskan keluar ekstraseluler medium. Nah, ini adalah dari awal Bapak Ibu sudah bisa merancangnya ya. Bagaimana cara merancangnya? Tadi dari DNA-nya. Jadi di DNA-nya Bapak Ibu sisipkan. Sisipkan apa? Sisipkan alamat dari protein rekombinan yang ingin Bapak Ibu hasilkan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau menghasilkan protein di sitosol gitu, maka pada DNA-nya itu disisipkan alamat untuk protein tersebut dihasilkan di sitosol. Kalau di situ ada ekstraseluler, maka disisipkan alamat atau kita sebut sebagai signal sequence gitu pada DNA tersebut supaya dia bisa dikeluarkan ke ekstraseluler. Jadi benar-benar gitu ya dalam genetic engineering, kita sebagai engineer itu yang harus merancang semuanya dari awal sampai akhir. Dari mulai protein tersebut kapan dia akan ditranskripsikan gitu ya dari promoternya, kapan dia akan ditranslasikan gitu ya dari ribosom binding site-nya, kemudian kapan dia akan atau di mana dia akan diproduksi. Ya, gitu sudah kita rancang dari awal. Kemudian setelah kita rancang gitu, Bapak Ibu di sini kita harus juga punya strategi untuk mempurifikasi gitu ya. Jadi bukan produk yang kita hasilkan itu tidak semata-mata langsung bisa jadi protein yang aktif. Mungkin pada suatu kasus itu bisa menjadi protein yang langsung aktif, seperti misalnya nanti kita contohnya RNA vaksin gitu ya, bisa langsung jadi aktif. Atau kalau misalnya dia adalah suatu protein yang harus dipurifikasi, maka kita harus melakukan tahap purifikasi lebih lanjut. Ini contohnya adalah tahap purifikasi protein menggunakan chromatografi kolom. Tapi ini tergantung pada Bapak Ibu masing-masing bisa menggunakan, kalau di sini chromatografi kolom gitu ya, bisa menggunakan misalnya mass spectrometry dan sebagainya. Itu tergantung dari strategi yang Bapak Ibu ingin lakukan. Cuma yang ingin saya garis bawahi di sini adalah protein rekombinan yang kita hasilkan dari genetic engineering itu harus, kalau misalnya kita inginkan, melalui tahapan purifikasi, dan itu tahapannya, strateginya bisa bermacam-macam tergantung keperluan Bapak Ibu semuanya. Yang di sini saya contohkan adalah menggunakan kolom kromatografi. Nah, sekarang kita lihat ya aplikasinya. Jadi contohnya ini adalah salah satu penelitian yang kami lakukan, yaitu adalah mengekspresikan gen protein L1 dari human papillomavirus subtipe 16 di Escherichia coli. Jadi gen L1 itu adalah protein L1 itu adalah protein yang dia merupakan kapsid dari human papillomavirus. Kapsid itu adalah protein terluar yang menyelubungi human papillomavirus. Nah, protein L1 ini menarik gitu ya, karena protein L1 ini cukup conserve, cukup seragam gitu untuk berbagai tipe human papillomavirus, sehingga protein L1 ini bisa digunakan gitu sebagai kandidat vaksin dari human papillomavirus. Nah, di sini kami mencoba mengekspresikannya di Escherichia coli gitu ya. Jadi organisme yang dimodifikasi itu adalah Escherichia coli. Jadi di sini bisa dilihat di sini, ini adalah protein L1-nya gitu yang membentuk kapsid dari human papillomavirus. Nah, dari protein L1 tersebut diambil gennya, diisolasi. Bagaimana cara isolasinya? Tadi seperti tadi kita gunakan metode polymerase chain reaction gitu ya untuk mengisolasi gen L1 dari human papillomavirus. Kemudian setelah gennya itu terisolasi, jadi gennya cukup panjang 1800 base pair lah. Kemudian kita masukkan ke dalam suatu plasmid. Nah, yang warna merah ini, yang warna hitam itu adalah backbone plasmidnya. Yang warna merah itu adalah gen yang yang kami inginkan, itu gen L1. Jadi gen L1-nya sudah terinsersi pada plasmid tersebut, ya. Nah, setelah ini adalah, nah plasmid ini kita sebut tadi sebagai kendaraan ya Bapak Ibu untuk bisa masukkan gen yang kita inginkan pada suatu bakteri. Nah, Bapak Ibu lihat di sini, ini adalah koloni bakteri Escherichia coli yang sudah berhasil ditransformasi. Ya, bagaimana kita tahu dia sudah berhasil ditransformasi? Tentu saja di sini kita menggunakan marker resisten ampicillin. Jadi kalau misalnya bakterinya mengandung plasmid yang sudah berisi L1, maka di sini bakteri tersebut akan resisten terhadap ampicillin. Jadi di sini bakterinya bisa tumbuh, sedangkan bakteri yang tidak mengandung plasmid itu tidak resisten ampicillin sehingga dia tidak akan tumbuh pada medium tersebut.
Jadi kita lihat di sini, ini sudah dihasilkan E. coli rekombinan. Nah, hasilnya kan kita tidak bisa melihat ya, protein L1-nya kan tidak bisa dilihat di sini. Nah, untuk mengetahui apakah protein L1 tersebut ada atau tidak, maka kita lakukan analisis lebih lanjut yang kita sebut sebagai analisis dengan metode SDS page atau sodium deodesil page electrophoresis agar ya, polymerase ectophysis agar, gel agarose. Ini dengan metode SDS page kita bisa melihat di sini terdapat ekspresi atau produksi dari protein L1 pada Escherichia coli rekombinan. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa pada E. coli rekombinan tersebut bisa dihasilkan protein dari virus gitu ya. Nah, ini namanya genetic engineering, kita mengengineer E. coli untuk menghasilkan protein L1 dari human papillomavirus. Nah, aplikasi yang lain gitu ya, misalnya gini, ini salah satu penelitian kami juga, jadi kami merancang dimer-based screening system untuk menyeleksi gitu obat anti HIV yang baru gitu ya. Apa itu obat anti HIV yang baru? Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tahu gitu ya, orang yang terkena penyakit HIV itu kan harus minum obat seumur hidup ya. Nah, ketika dia minum obat seumur hidup, maka terdapat kemungkinan gitu dia akan resisten terhadap obat tersebut kalau misalnya minumnya tidak teratur gitu. Atau terdapat kemungkinan lagi kalau misalnya pasien tersebut tidak bisa gitu membeli misalnya obat HIV tersebut karena misalnya harganya terlalu mahal gitu. Oleh karena itu, di sini kami mengembangkan obat HIV, menyeleksi obat HIV yang mainly terutama dari sumber daya alam hayati Indonesia. Jadi gini, di sini kita menggunakan bakteri yang sudah direkombinasi. Jadi ini agak sedikit tricky gitu ya, tidak seperti yang tadi. Kalau tadi itu the point sekali, kita menggunakan genetic modified organisme untuk menghasilkan suatu protein tertentu. Nah, kalau ini kita menggunakan sistemnya. Jadi di sini Bapak Ibu kalau lihat di sini, ini adalah struktur dari enzim protease HIV. Nah, enzim ini gitu ya, enzim protease HIV ini diperlukan untuk pematangan virus HIV. Jadi, tanpa adanya enzim protease HIV, jadi enzim protease HIV itu suatu enzim yang diproduksi oleh virus HIV yang digunakan untuk pematangan virusnya sendiri. Tanpa enzim tersebut, maka virus HIV itu tidak bisa matang, gitu ya. Ketika dia tidak bisa matang, maka dia tidak bisa menginfeksi sel yang lain, sehingga tujuan hidupnya tidak tercapai, gitu ya. Karena tujuan hidup virus kan hanya untuk mereplikasi dirinya sendiri, sehingga kita bisa men-stop infeksinya. Nah, obat yang bisa men-stop kerja dari enzim protease HIV disebut inhibitor protease. Nah, sekarang itu sudah banyak inhibitor protease yang dijual di pasaran. Tapi di sini kita ingin menemukan kandidat inhibitor protease yang berasal dari sumber daya alam hayati Indonesia gitu ya, atau yang lainnya. Nah, kita lihat di sini. Jadi dari protease HIV ini kami klon gitu ya, kami masukkan ke dalam suatu vektor ya, di sini terlihat tidak ya? Dalam suatu vektor yang ini ya, di mana protease HIV ini nanti digabungkan dengan suatu protein regulator. Ya. Jadi dia tidak hanya berdiri sendiri, tapi protease HIV-nya digabungkan dengan protein regulator. Nah, protein regulator yang warna biru itu protein regulator, yang warna merah itu protease HIV. Yang warna hijau itu adalah reporter. Ya. Di mana di sini, karena kita tahu kalau misalnya protease HIV, dia bisa bekerja aktif kalau dia dalam bentuk dimer atau dua-dua gitu ya, berpasangan. Ketika dia tidak berpasangan, maka dia tidak bisa bekerja. Ya. Nah, itu yang akan kita ganggu, mungkin kita cari obat yang bisa mengganggu dimerisasi protease HIV. Nah, di sini kita membuat suatu protein fusi atau protein gabungan antara protein regulator dengan protease HIV. Kemudian di sini ada gen reporter. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa lihat di sini fokusnya. Jadi, ketika di sini terdapat jadi kalau misalnya tidak ada molekul yang lain di dalam medium E. coli, gitu, kita masukkan ke dalam E. coli, maka di sini karena protease itu bisa membentuk dimer, maka protein regulator itu bisa menempel di sini sehingga di sini tidak terjadi ekspresi atau tidak terjadi pendarahan dari senyawa reporternya.
Ketika di sini terdapat senyawa yang bisa menghambat pembentukan dimer protease, maka di sini dimerisasinya dihambat, sehingga di sini gitu pada sistem ini akan terjadi pendarahan dari gen reporternya. Nah, sistem ini kita terapkan pada Escherichia coli yang sudah kita kultur pada, kalau di sini kita lihat 96 well plate. Jadi kalau misalnya di sini ada 96 well plate, ke 96 well ini diisi oleh E. coli yang sudah memiliki struktur sistem kita. Nah, kemudian ke 96 well bakteri ini diuji dengan berbagai macam senyawa, gitu ya, yang kita duga dia bisa menjadi inhibitor protease HIV. Nah, kira-kira nanti pendarahan dari gen reporternya itu bisa kita ukur emisinya karena ini fluoresensi, bisa kita ukur, nanti kita bisa menangkap seperti yang di sini. Jadi di sini ada baseline-nya, di sini ada kontrol positifnya. Nah, kita lihat bisa melihat pendarahan dari senyawanya seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini, misalnya contohnya, ini senyawa CC01, dia merupakan kandidat gitu ya untuk protease inhibitor. Karena terlihatnya sepertinya dia bisa menghambat dimerisasi dari HIV. Sebaliknya gitu ya, senyawa CS04A itu kelihatannya dia tidak memiliki gitu fungsi untuk menghambat dimerisasi protease HIV. Terlihat di sini bahwa pendarahannya lebih kecil. Nah, ini kita lakukan gitu ya. Sistem ini bisa kita lakukan ketika kita menggunakan genetic engineering untuk merekayasa bakteri sehingga bakteri tersebut kita gunakan sebagai alat atau tools untuk menyeleksi apakah senyawa yang kita miliki itu bisa menghambat dimerisasi protease HIV atau tidak, ya. Ini ada satu contoh lagi. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar ya dengan yang disebut virus demam berdarah. Jadi sekarang musim hujannya sudah mau lewat, gitu kita memasuki musim kemarau, tapi virus demam berdarah ini biasanya dia akan tinggi pada musim hujan, ya. Khusus untuk tahun ini virus demam berdarah biasanya setiap tahun virus demam berdarah itu selalu menjadi momok buat kita gitu ya. Tapi tahun ini sepertinya demam berdarahnya kalah dengan COVID-19 gitu ya. Meskipun kasusnya tinggi, tapi perhatiannya malah terambil oleh COVID-19. Nah, ini adalah sampai saat ini gitu ya, demam berdarah itu belum memiliki vaksin, ya. Kenapa? Karena epitop dari demam berdarah itu sangat bervariasi. Jadi susah untuk membuat vaksin demam berdarah. Oleh karena itu di sini kita mau membuat vaksin demam berdarah dan salah satu contoh pendekatannya adalah pertama, kita mengekspresikan epitop dari virus dengue di bakteri Escherichia coli. Jadi pendekatannya hampir sama dengan yang Ewan tadi, cuma di sini kita lihat virus demam berdarah. Di sini kita mencari daerah yang lestari dan juga daerah yang bisa berinteraksi dengan human leukocyte HLA tipe 1 dan tipe 2 dari manusia. Nah, kemudian setelah menemukan daerah yang lestari, kemudian daerah tersebut kita masukkan, sekali lagi ya seperti tadi, kita masukkan ke dalam suatu vektor, kemudian vektornya tersebut kita masukkan ke dalam organisme yang mau kita modifikasi. Dalam hal ini adalah Escherichia coli. Kemudian kita lihat sekali lagi di analisis proteinnya, kita lihat apakah ada ekspresi dari protein epitopnya atau tidak dengan metode SPSH. Dan kebetulan di sini kita menemukan adanya ekspresi dari virus dari epitop virus demam berdarah pada E. coli rekombinan. Oke. Nah, ini tadi karena pesan khusus, ini saya siapkan gitu ya, yang 3 slide terakhir ini. Jadi, apa sih gitu ya, related dari genetic engineering pada ketika kita berbicara tentang COVID-19. Nah, sebenarnya banyak sekali korelasinya. Salah satunya adalah ketika kita mendesain suatu tes diagnostik untuk COVID-19 ya. Jadi tes diagnostik untuk COVID-19 itu yang paling sensitif itu sekarang adalah kita menggunakan real time PCR. Nah, real time PCR ini gitu, di sini kita harus merancang suatu oligonukleotida yang pendek yang kita sebut primer dan probe. Gitu. Nah, primer dan probe ini kita rancang, kemudian nanti dia akan mengenali target dari virus COVID-19. Tapi sebelumnya gitu ya, sebelum kita bisa menggunakan tes diagnostik ini, maka tes diagnostik ini harus diuji dulu validasinya
diuji dulu tes limit deteksi dan spesifikasinya menggunakan suatu kontrol. Nah, ketika kita tidak memiliki virus yang asli gitu untuk sebagai kontrol, maka kita bisa menggunakan plasmid ya dengan menggunakan genetic engineering tadi. Jadi sebagian dari target dari virusnya dimasukkan ke dalam plasmidnya, kemudian kita gunakan sebagai kontrol positif untuk real time PCR. Yang kedua adalah kita bisa menggunakan gitu mendesain atau mendesain obat gitu menggunakan genetic engineering. Bagaimana caranya? Jadi di sini kita lihat kalau misalnya untuk mendesain suatu obat untuk COVID-19, kita bisa menggunakan yang disebut molecular drug design, ya menggunakan suatu software. Di sini kita lihat, misalnya di sini karena COVID-19 itu protein RNA dependent RNA polimerasenya sudah dibuat kristalnya gitu, sehingga kita bisa memodifikasi atau melihat apakah suatu senyawa itu cocok dengan protein dari virus COVID-19 atau tidak. Nah, ketika ada suatu senyawa yang cocok gitu ya, maka senyawa tersebut kalau misalnya dia protein, maka bisa kita produksi dengan menggunakan genetic engineering gitu. Nah, kalau misalnya tentu saja untuk menghasilkan, ini kan hanya studi in silico ya. Nah, untuk mengetahui apakah cocok atau tidaknya, kalau misalnya kita tidak memiliki BSL-3 gitu yang karena untuk melihat apakah obat tersebut bisa berinteraksi atau virusnya, maka kita harus menggunakan kultur virus. Ya. Ketika kita tidak memiliki BSL-3 untuk mengkultur virus tersebut, maka yang bisa kita lakukan adalah kita bisa memproduksi gitu ya protein dari target protein COVID-19 yang menjadi target dari obat kita pada E. coli. Ya. Kemudian nanti protein tersebut kita isolasi dan kita lihat interaksinya dengan molekul target pengobatan. Ya. Nah, yang ketiga adalah genetic engineering gitu juga bisa digunakan untuk memproduksi vaksin untuk COVID-19. Jadi contohnya di sini saya gambarkan ini adalah suatu suatu denah gitu ya, di mana di sini kita bisa melihat jadi salah satu kandidat vaksin untuk COVID-19 itu adalah yang dibuat oleh perusahaan Moderna, itu adalah vaksin mRNA. Dalam vaksin mRNA kita lihat di sini seperti Bapak Ibu yang tadi kita bahas di awal, di sini adalah kita mendesain dulu gain of interest kita gitu ya. Kemudian di sini dari gain of interest-nya kita masukkan ke dalam suatu vektor gitu. Kemudian setelah dari vektor kita masukkan vektor tersebut ke dalam sel inang ya. Jadi RNA-nya tentu saja RNA yang mengekspresikan antigen dari COVID-19, kemudian dimasukkan ke dalam suatu liposom di sini, kemudian di sini dimasukkan liposomnya ke dalam sel manusia ya. Nah, di dalam sel manusia nanti RNA tersebut akan ditranslasikan menjadi protein antigen COVID-19 dan akan dipresentasikan di permukaan sel. Nah, ini akan memicu menginduksi gitu ya, akan menginduksi produksi dari antibodi pada orang yang divaksinasi oleh mRNA vaksin ini. Jadi kita lihat di sini genetic engineering-nya sudah dilakukan ya untuk membuat vaksin COVID-19. Jadi sekali lagi, nah ini adalah slide terakhir sebenarnya. Jadi sekali lagi saya garis bawahi, genetic engineering itu adalah bagaimana kita bisa merekayasa suatu organisme gitu untuk menghasilkan sesuatu yang kita inginkan. Dan Bapak Ibu bisa melakukannya dimulai dari merekayasa gennya dulu, materi genetika dulu. Kemudian mendesain vektornya, kemudian mendesain organisme yang ingin dimodifikasi, kemudian mendesain lagi sistemnya nanti mau seperti apa gitu ya, sistem produksinya. Kemudian nanti setelah diproduksi apakah mau dipurifikasi atau tidak. Nah, itu hanya basicnya saja. Dari basic itu kita bisa melihat genetic engineering itu bisa dilakukan untuk memproduksi suatu protein dalam skala besar, bisa dilakukan untuk menghasilkan suatu sistem screening seperti tadi screening obat-obatan, atau bisa dilakukan misalnya untuk memproduksi vaksin atau memproduksi antigen dari virus gitu. Kalau di sini kita bisa melihat pada RNA vaksin tuh
tidak melalui perantaraan E. coli. E. coli-nya adalah dilakukan sebelumnya gitu ya. Tapi ketika sudah di sini sudah merupakan protein yang RNA yang utuh, kemudian dimasukkan ke sel inang. Nah, di sini adalah target produksi dari protein yang gen yang dimodifikasi. Baik, itu adalah slide terakhir saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi ke moderator.